Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab laporan dan analisis keuangan yang diambil oleh Bu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan Raska. Dan berikut nama anggota kami. Pertama yaitu lingkungan pelaporan yang terdiri dari 3. Yang pertama laporan keuangan, kedua pengumuman laba, yang ketiga laporan wajib lainnya. Seperti yang saya jelaskan di PPT tersebut ada definisinya. Yang kedua ada prinsip-prinsip yang digunakan. Yang pertama prinsip akuntansi GAAP, kedua IFRS atau standar laporan keuangan internasional. Pemangku kepentingan yang pertama manajer memberikan pengaruh kolektif, yang kedua auditor memastikan kualitas, yang ketiga tata kelola perusahaan yaitu mengawasi pelaporan keuangan, yang terakhir Securities and Exchange Commission yaitu menegakkan standar akuntansi. Sumber informasi alternatif yang pertama informasi ekonomi, industri dan perusahaan seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, perdagangan. Kedua pengalaman sukarela yaitu seperti keyakinan ekspektasi tersendiri. Yang ketiga pelajaran informasi seperti pengumpulan, pemrosesan, penafsiran dan menyebarluaskan informasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Terdapat dua jenis kualitas dari sebuah informasi akuntansi yang diinginkan, yaitu kualitas primer dan juga kualitas sekunder. Untuk kualitas primer ini ada dua, yaitu relevansi dan juga keandalan. Lalu untuk kualitas sekunder ini juga ada dua, yaitu komparabilitas dan juga konsistensi. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi. Keahlian dalam menggunakan angka akuntansi untuk analisis keuangan membutuhkan pemahaman mengenai kerangka akuntansi yang mendasari perhitungannya. Hal ini mencakup prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan juga kerugian. Lalu untuk yang pertama ada akuntansi akrual. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi. Lalu yang kedua, biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis merupakan nilai dari transaksi akrual yang terjadi di masa lalu, sedangkan nilai wajar merupakan estimasi nilai ekonomi saat ini dari aset atau liabilitas. Lalu selanjutnya ada materialitas. Menurut FASB, materialitas merupakan besarnya kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi dengan memperhatikan keadaan di sekitarnya, dan memungkinkan bahwa penilaian seseorang yang wajar bergantung pada informasi tersebut dan akan menjadi berubah atau terpengaruh dengan kelalaian atau kesalahan tersebut. Lalu yang terakhir ada konservatisme yang melibatkan pelaporan dengan pandangan yang paling sedikit optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Untuk konservatisme ini terdapat dua jenis, yaitu konservatisme bersyarat dan juga konservatisme tidak bersyarat. Yang terakhir yaitu relevansi dan keterbatasan akuntansi. Akuntansi keuangan masih tetap menjadi salah satu sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas aktivitas bisnis. Lalu untuk keterbatasan informasi, terdapat tiga aspek, yaitu keterbatasan waktu, frekuensi, dan juga forward looking. Pada subbab ini dikatakan bahwa akuntansi akrual adalah pengalihan perhatian, pengalihan isu yang merusak proses penyebaran informasi. Namun, konsep akrual di sini menjelaskan bahwa akrual dan arus kas, akuntansi akrual mengurangi masalah penentuan waktu dan pencocokan. Dua prinsip dasar proses akrual sendiri yaitu pengakuan pendapatan dan penyesuaian biaya. Akrual juga dibagi menjadi dua, yaitu akrual jangka pendek dan akrual jangka panjang. Lalu, relevansi dari akuntansi akrual ada tiga, yaitu relevansi akrual jangka pendek, relevansi akrual jangka panjang, dan relevansi empiris akuntansi akrual. Dalam implikasi analisis akuntansi akrual terdapat mitos dan fakta. Salah satu mitosnya yaitu karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, maka hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Dan salah satu fakta tentang akrual dan arus kas yaitu akuntansi akrual lebih relevan daripada arus kas. Haruskah kita meninggalkan akrual untuk arus kas? Pendekatan ini terhadap analisis adalah menyadari keterbatasan dalam akuntansi akrual dan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan yang dilaporkan angka-angka dalam laporan keuangan melalui proses analisis akuntansi. Baik, materi selanjutnya adalah konsep pendapatan.
Secara konseptual, pendapatan dimaksudkan untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan mendapatkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Secara khusus, pendapatan terakhir yaitu indikator profitabilitas perusahaan yang sangat penting bagi seorang analisis karena membantu dalam memperkirakan potensi penghasilan masa depan dari bisnis yang bisa dibilang merupakan salah satu tugas terpenting dalam analisis bisnis. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep ekonomi pendapatan. Di dalam konsep ekonomi pendapatan terdapat tiga hal. Yang pertama ada pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi ini mengukur perubahan nilai pemegang saham. Dengan demikian, pendapatan ekonomi berguna ketika tujuan analisis adalah untuk menentukan pengembalian tepat kepada pemegang saham untuk periode tersebut. Selanjutnya itu ada pendapatan permanen. Pendapatan permanen atau juga disebut sebagai pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang adalah pendapatan rata-rata stabil dan diharapkan yang diperoleh suatu bisnis selama hidupnya, mengingat kondisi bisnisnya saat ini. Pendapatan permanen ini mencerminkan fokus jangka panjang, karena itu pendapatan permanen secara konseptual mirip dengan daya penghasilan berkelanjutan yang merupakan konsep penting untuk penilaian ekuitas dan analisis kredit. Lalu yang ketiga yaitu ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang muncul dari tujuan keuangan perusahaan, yaitu untuk memisahkan kegiatan operasi bisnis dari kegiatan pembiayaan ataupun pendanaan. Secara konseptual, pendapatan operasional ini dapat mencakup komponen tidak berulang tertentu seperti biaya restrukturisasi, sedangkan komponen berulang seperti beban bunga dikecualikan dari pendapatan operasional. Baik, selanjutnya itu ada konsep akuntansi pendapatan. Konsep akuntansi pendapatan ini mencakup tiga hal. Yang pertama ada pengakuan dan pencocokan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran pendapatan. Kondisi yang diperlukan untuk mengakui pendapatan yaitu terrealisasi dan tercapai. Setelah pendapatan diakui, biaya terkait dicocokkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan pendapatan. Lalu selanjutnya itu ada pendapatan akuntansi versus pendapatan ekonomi. Beberapa alasan mengapa pendapatan akuntansi berbeda dari pendapatan ekonomi. Yang pertama seperti konsep pendapatan alternatif. Lalu yang kedua ada biaya historis. Yang ketiga dasar transaksi. Yang keempat konvertasisme. Yang kelima ada manajemen laba. Lalu yang terakhir itu ada komponen permanen sementara dan nilai tidak relevan. Pendapatan akuntansi ini terdapat tiga komponen. Komponen pertama itu ada komponen permanen, yang kedua komponen sementara, dan yang ketiga komponen yang nilai tidak relevan. Lalu selanjutnya ada implikasi analisis. Dalam implikasi analisis ini terdapat tiga hal. Yang pertama ada penyesuaian pendapatan permanen. Kita telah mencatat bahwa menentukan pendapatan permanen perusahaan atau daya berkelanjutan ini merupakan tugas utama dalam analisis. Untuk tujuan ini, seorang analisis perlu terlebih dahulu menentukan komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan mengecualikan atau menghaluskan komponen pendapatan akuntansi sementara atau non berulang. Lalu yang kedua, penyesuaian pendapatan ekonomi. Untuk menyesuaikan pendapatan akuntansi guna menentukan pendapatan ekonomi, kita perlu mengadopsi pendekatan inklusif dengan memasukkan semua komponen laba, baik yang berulang maupun yang tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih kekayaan pemegang saham yang muncul dari sumber-sumber non-pemilik. Oleh karena itu, pendapatan ekonomi mencakup segala hal yang mengubah kekayaan bersih pemegang saham. Lalu yang ketiga ada pencapaian pendapatan operasional. Ketika menentukan pendapatan operasi, analisis yang berpatik seringkali memulai dengan inti pendapatan yang tidak termasuk komponen pendapatan non-operasional seperti beban bunga. Namun seperti yang telah kami catat sebelumnya, pendapatan operasional mencakup semua pendapatan dan beban komponen yang berkaitan dengan bisnis operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi nilai wajar. Jadi selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan itu didasarkan pada model biaya historis, di mana nilai aset dan juga kewajibannya itu ditentukan berdasarkan dasar harga yang diperoleh dari transaksi aktual di masa lalu. Dari model biaya historis ini itu ada beberapa penyimpangan yang terjadi, sehingga alternatif untuk penanganannya yaitu dengan menggunakan akuntansi nilai wajar. Dengan menggunakan akuntansi nilai wajar, nilai aset dan juga kewajiban itu ditentukan menggunakan nilai pasar atau harga pasar. Selanjutnya yaitu perbandingan nilai biaya historis dan juga nilai wajar. Jadi perbandingan yang paling mencolok itu ada di aset dan kewajiban, penilaian biaya dan juga pendapatan.
untuk aset dan kewajiban pada biaya historis itu didasarkan pada transaksi aktual di masa lalu, sedangkan kalau nilai wajar itu didasarkan dengan nilai terkini atau menggunakan asumsi pasar. Lalu untuk penilaian biaya, dalam model biaya historis itu biaya yang dikeluarkan oleh bisnis, sedangkan untuk nilai wajar itu berdasarkan penilaian pasar. Lalu yang terakhir ada di pendapatan. Di pendapatan pada model biaya historis itu mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui yang harus direalisasikan dan diperoleh. Sedangkan pada nilai wajar, pendapatannya itu yaitu dengan laba bersih perubahan nilai wajar aset dan juga kewajiban. Selanjutnya ada keuntungan dan juga kekurangan dari akuntansi nilai wajar. Keuntungan yang pertama yaitu bisa mencerminkan informasi terkini. Dengan menggunakan akuntansi nilai wajar, kita bisa tahu gimana harga pasar atau asumsi pasar saat ini. Lalu selain itu ada juga keuntungannya yang lain yaitu kriteria pengukuran yang konsisten, tidak ada bias konservatif, dan juga lebih berguna untuk analisis ekuitas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu objektivitasnya itu lebih rendah, kemudian ada kerentanan terhadap manipulasi dan juga kurangnya konservatisme. Selanjutnya yaitu implikasi untuk analisis. Karena akuntansi nilai wajar itu memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan, ini tuh akan mempengaruhi cara dalam menganalisis laporan keuangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan yang berdasarkan model nilai wajar. Yang pertama yaitu fokus pada neraca, yang kedua menyajikan kembali pendapatan, yang ketiga menganalisis penggunaan input, dan yang terakhir yaitu menganalisis kewajiban keuangan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan pendahuluan analisis akuntansi. Nah, analisis akuntansi adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka-angka akuntansi suatu perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, analisis akuntansi ini melibatkan sejumlah tugas berbeda seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan juga kualitas pendapatan perusahaan, dan lain sebagainya. Yaitu kebutuhan analisis akuntansi. Nah, yang pertama, akuntansi akrual meningkatkan akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas bisnis secara lebih tepat waktu. Namun, akuntansi akrual menghasilkan beberapa distorsi akuntansi yang perlu diidentifikasi. Yang kedua yaitu laporan keuangan disusun untuk beragam pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, ini berarti informasi akuntansi biasanya memerlukan penyesuaian untuk memenuhi analisis. Selanjutnya yaitu terkait dengan distorsi akuntansi. Nah, distorsi akuntansi adalah penyimpangan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dari realitas bisnis yang mendasarinya. Nah, distorsi ini muncul dari sifat akuntansi akrual, termasuk standarnya, kesalahan dalam estimasi, trade-off antara relevansi dan keandalan, dan luasnya penerapan. Nah, di sini ada 4, yaitu standar akuntansi, kesalahan estimasi, keandalan versus relevansi, dan manajemen laba. Selanjutnya yaitu terkait manajemen laba. Nah, manajemen laba ini didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan laba. Nah, hal ini seringkali melibatkan penutupan laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 strategi manajemen laba. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mengurangi pendapatan. Yang ketiga, perataan laba. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.